diobatin situ sampai ini dikasih obat air obat sama si abahnya ini dilempar bang ke abang ke tembok. Gue nggak mau pulang, nggak ketemu jalur sampai akhirnya gue bener-bener oh oke deh kayaknya gue emang mati di sini kasar gitu kan. Gue bangun mau ke toilet, di toilet itu ada orang yang minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Kita akan menceritakan kisah-kisah kejadian nyata yang dialami langsung oleh para narasumber. Kisah-kisah yang ada di Narasi Misteri semuanya real tanpa rekayasa yang dialami begitu adanya oleh narasumber yang datang ke Narasi Misteri. Kali ini gue udah kedatangan Yaya. Halo, Yaya. Salam kenal. Gimana kabar? Baik ya? Alhamdulillah. Nah, lo tinggal di mana ya? Tinggal di Jakarta Pusat, Matraman. Kegiatan lo apa sih biasanya? Kegiatan sih freelance biasa ya. Oh, freelance. Ada kesibukan lain? Kesibukan nggak. Atau hobi lo apa? Hobi. Hah. Hobi ya berbaur dengan alam lah kata anak muda zaman sekarang mah ya. Itu berbaur dengan alam. Iya. Nak gunung Bisa, berarti. Bisa. bisa. Apapun lah ya. Yang ya mau gunung, mau Iya, pantai, mau laut bisa. mau laut ya. Nah, katanya lo punya cerita yang lo alamin, itu boleh tahu nggak kisahnya kisi-kisinya kayak gimana? Ada sih beberapa ya. Paling yang dari awal yang gue ceritain bakal nyambung ke selanjutnya sih. Pertama, oke. Panjang nih dong. Lumayan ya? Ya lumayan. Lumayan. Mungkin dari yang pertama, gue pernah naik gunung. Nggak banyak sih, cuma beberapa doang di gunung Indonesia ini. Tapi cukuplah membuat gue lumayan untuk misterinya lah. Mungkin juga abang juga pernah tahu lah gunung-gunung Salak yang gunung wow lah gitu. Iya, banyak banget cerita-cerita dari orang-orang kejadian di sana ya. Iya betul. Gue mungkin pertama awal 2000, ini langsung mulai bang. Tarik dulu deh, kita stop dulu. Nah, buat kalian yang punya cerita-cerita mistis atau cerita-cerita di luar nalar yang lo alamin, lo bisa banget cerita ke Narasi Misteri. Lo bisa datang ke sini. Caranya gampang, lo tinggal DM Narasi Misteri atau lo bisa email ke Narasi Misteri. Ada di deskripsi yang ada di bawah, lo tinggal cek aja. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Narasi Misteri. Dan like juga share biar kita bisa terus menceritakan kisah-kisah yang ada di sekitar kita yang di luar nalar agar jadi pelajaran juga buat kita. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ceritanya karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Nah, Ya gimana tuh? Yuk kita lanjut. Gimana tadi mulainya gimana sih awal kisah lu? Mulainya dari tahun, sebenarnya sih gue naik gunung udah agak lama ya, dari SMA kelas 2. Kurang tahu lah tahun berapa, tapi lebih tepatnya SMA kelas 2. Terus masuk ke dunia kampus, kenal lah sama teman-teman beberapa orang yang suka naik juga, hobinya gitu. Terus ada beberapa teman yang ngajak kayak, ya coba ya bikin trip ke Gunung Salak kayak gitu. Oke, kita bikin beberapa orang yang ikut. Mungkin ada sekitar 12-an atau 13-an lah, ganjil lah gitu. Terus gue lanjut, langsung lah maksudnya berencana naik ke Gunung Salak. Setelah itu udah pertemuan pertama, udah deal. Terus langsung briefing, langsung berangkat kan. Setelah berangkat, itu mungkin awalnya agak aman lah, masih work lah gitu kan. Masih nggak ada problem apapun gitu. Terus ada beberapa jalan sampai di kaki Gunung Salak. Oh ya, ini Gunung Salak 1 di jalur Cimelati. Mungkin teman-teman juga bisa tahu lah di tahun 2016 itu jalur Salak Cimelati ini masih legal lah, belum terlalu resmi gitu. Terus jalan naik, kita nyampe sekitar jam 1 malam dari Jakarta start.
dari meeting point sampai Bogor, terus sekitar jam 12 kita lanjut ke angkot, nyarter angkot. Naik angkot, setelah naik angkot aman, dan setelah di situ jam 1 pagian itu mulailah beberapa problem kita alamin kan. Kayak angkot mati, mogok kan nggak nanjak tuh, ya kan. Ada beberapa temen yang dorong cowok-cowok lah kan, biasanya ke cowok-cowok kan suruh dorong angkot ya kan. Ayo temen dorong angkotnya gitu kan, kata supir. Dorong lah, kita dorong. Dari situ mungkin pertama ya, gue pertama mengalami hal mistis setelah naik gunung dari SMA. Belum pernah sih, belum ngalamin yang kayak terlalu berlebihan gitu kan. Dan gue meyakini itu ada pas setelah saat pertama kali ke Salak ini naik, dorong angkot, kita rame-rame, ada beberapa temen yang kayak dengar suara gamelan. Perjalanan awal, itu jam 1 pagi. Belum nyampe. Belum ada base campnya tuh ya? Belum ada base camp. Ilegal tuh? Ilegal. Jadi kita ada salah satu villa di situ, namanya Villa Abah. Di situ mungkin Kuncen lah ya, yang bisa kita hormati di setempat. Kita naik, habis dorong angkot, pertama suara gamelan. Itu kita fan-fan aja kan. Mungkin adat biasa lah gitu kan. Pengalaman-pengalaman yang biasa yang kita alami. Naik, dorong lah, angkot nyala. Kan kita jalan tuh, angkot udah duluan. Kita jalan, ada beberapa temen, satu temen ngeliat sebelah kiri kan hutan kuburan. Ini kiri hutan, jalur Cimrati, tahu sendiri lah, Sukabumi. Naikannya itu ke Villa Abah itu dia agak curam gitu kan ke atas. Nah, di sini ada hutan, kanan kuburan warga. Kita naik, ada diri nih, putih, pocong. Saya nggak lihat, temen lihat. Pas dia sounding ke anak-anak, dia lari sendiri dong. Kan attitude-nya kan nggak boleh kasarnya gitu kan. Yeah. Mungkin kita belum turun juga, terus naiknya juga kita kurang permisi atau gimana kan. Ya saya tarik lah, jangan lari, ada apa gitu. Bang, ada ngeliatin kita nih pocong. Kita ngeliat semua itu. Nggak semua, ada yang diri. Semua? Kita jalan biasa. Udah Bang, kita salah kayaknya. Gue bilang gitu Bang, kan karena gue yang bikin ngadain trip itu kan, kayak kita mungkin kurang lebih siang kali ya datangnya. Kita malam udah rame-rame, kayak mengganggu lingkungan sekitar, ganggu tempat-tempat sekitar yang mereka tinggali gitu kan. Terus ya udah kita jalanin aja lama. Oke lah, fine, maksudnya semua juga ngelihat, ya udah kita jaga ritme aja lah, jangan sampai kayak ada terlalu berlebihan atau jadi suges buat masing-masing tim kan. Kita jalan aman lah tuh sampai di pos 2. Pos 2 itu camping ground pertama ya di salah satu dari Cimrati. Pos 2 kita ngecamp di situ. Hari pertama aman, oke. Besokannya kita summit ke atas puncak salah satu Manik. Setelah itu kita jalan turun dari atas itu sekitar sore lah kalau nggak salah, siang atau sore. Kita jalan turun ke bawah sampai ke pos 2 itu, kita packing buat beberes pulang, turun. Setelah turun mungkin attitude-nya di sini Gunung Salak itu mungkin satu ya, kita nggak boleh jalur trek malam, maksudnya trek ajan maghrib. Mungkin kita kurang paham di situ karena kita juga baru kan. Di situ kita mengalami beberapa gangguan lah, teman kita yang kemasukan lah. Terus kita jalan biasa, ada beberapa kejadian yang mungkin membuat gua mistisnya oke juga kan, gitu kan. Wah ini sih gila sih. Terus kata teman gua jalan, dia ini cowok, dia jalan di depan gua kan, dia ini nggak pakai senter, sepatu running biasa, posisi hujan gerimis. Kita jalan, itu maghrib kita masih agak jalan santai-santai kan, karena masih jauh juga dari pos 2 ke bawah base camp juga lumayan jauh. Kita jalan pelan-pelan, Don ini mengalami nih kayak dia kesurupan, nggak pakai senter, pakai sepatu running. Jalur Salak kan tuh tanah semua, kalau teman-teman tahu kan, jalur Salak tuh tanah semua, licinnya kayak gimana tahu kan, apalagi hujan. Jalan, dia ini jinjit Bang, aduh lari jinjit. Gue
sebelum kejadian itu gue udah wanti-wanti, kayak feeling gue kayak ngerasa, wah ini anak kenapa sih, kayak bukan dia deh. Gue mikir gitu kan. Gue bilang sampai ke cowoknya, bang coba tolong nih cewek lu nih jagain. Bang kenapa bang? Kayaknya udah nggak oke deh kata gitu. Gue bilang gitu bang. Akhirnya di backup sama si cowoknya. Dan si cowoknya ini bener-bener kayak si cewek ini nggak mau di backup sama si cowok. Maksudnya nggak mau di cover banget lah. Dia mau leluasa aja gitu. Pas setelah dia kan dia cepet jatuh di bawah tanah. Pas dia setelah diri tuh lari sambil jinjit, gue ngeliat sendiri jinjit. Waduh. Terus cowoknya juga refleks kan, bang tolong bang bawain tas gue. Udah kayak gitu. Sampai bawah dia itu duduk di apa sih gerbang pintu ada kan di Salak tuh Cimati hutan pinus. Duduk sendiri situ nungguin tim kan. Sampai akhirnya gue datang, ngapain nunggu di sini? Turun aja duluan, bawa turun. Udah tuh jalan tuh aman. Terus sendiri ya, baru sendiri ya. Kita nyampe lah di Villa Abah. Nyampe di Villa Abah, kita lagi beres-beres, bersih-bersih kan. Biasa habis turun gunung kan kita bersih-bersih. Habis setelah itu kita masuk. Satunya lagi kena juga bang. Cowok, cewek? Cewek. Dan dua-duanya saling liatin. Jadi yang kan pertama yang kedua. Jadi kan Villa Abah itu kan ada apa? Jendela kaca yang gede gitu di depan pintunya. Yang si pertama yang lari ini di depan teras depan, yang kedua ini di dalam. Karena si Abah juga ngomong. Pertama gua kira ini hipo kan. Yang cewek kedua ini yang masuk. Pertama gua kira dia hipo. Setelah itu gua nyari tahu lagi, gua tanya sama kuncen-kuncennya. Kata dia, kamu buat salah nih di atas. Kata dia gitu, kata si Abah. Ini bukan hipo. Soalnya gue udah beberapa kali nanganin tentang, bukan beberapa kali, maksudnya yang si korban ini udah gue tanganin dalam metode ya hipo lah. Maksudnya paham lah kan ya bang. Kayak alamin, terus gue tanganin dengan metode hipo. Nggak work gitu, nggak bekerja juga karena bukan hipo. Nah terus udah tuh si Abah ngomong, ini bukan hipo, ini dia yang ngikut. Udah tuh selama di dalam itu dikeluarin sama si Abah, si cewek yang pertama, yang kedua juga udah dikeluarin. Si Abah ngomel-ngomel terus kata, nah tujuannya apa, kata dia gitu, tujuannya apa sampai begini gitu. Nggak tahu bang, maksudnya gitu kan, kata gue emang kita biasa aja naik, kan kita juga udah pernah kesini juga. Oh yaudah, minta maaf aja kata gitu kan. Minta maaf, naik, kita nunggu charteran angkot turun. Itu di mobil angkot itu kita turun. Yang korban pertama ini, suruhan pertama ini, dia sama sekali nggak tahu kalau dia pernah nginjak kaki gunung. Udah nginjak gunung itu, sampai diunjukin fotonya gini. Lu dari mana sih? Bukan gue basa-basi bang ya, kayak dari mana sih? Tahu jalan-jalan bang, gitu. Lu kan udah ke puncak nih gunung Salak. Ini lu bukan? Ah bukan gue nih. Kata si cewek yang pertama gitu. Udah tuh. Terus gue bilang, oh ya udah sampai sekarang mungkin ya. Gue tanya dia udah pernah naik gunung Salak apa belum? Mungkin dia belum bilang belum pernah. Mungkin ya yang gue tanya kalau untuk saat ini. Itu kejadian 2016-an lah kalau nggak salah. Terus gue tanya, tapi lu ikut gak sih? Gitu gue bilang. Lu tahu gak sih tujuan lu kemana? Nggak tahu bang. Ya udah biasa aja, maksudnya kayak nggak terlalu ngerespon dia atau kepo banget tentang ini. Mungkin yang gue jadi pertanyaan juga itu jadi satu pertanyaan juga kan buat gue, kok bisa sih begini ya kan, dia sampai nggak sadar sendiri gitu kan, siapa yang ngebawa dia kan. Udah tuh jalan terus sama di angkot saling lihat-lihatan, nangis. Untungnya bang si supir angkotnya ini baik banget. Bang mending turun dulu deh, kata supir angkotnya gitu. Bang kenapa bang? Kayak dia ngikut ya bang. Gak apa-apa gue tungguin, aku mau naik lagi. Takutnya gitu, angkotnya baik banget, orang Sunda kan. Terus dia ngomong, kata temen gue, gak usah bang, kita lanjutin aja. Tapi gak apa-apa bang sampai Jakarta, gak apa-apa aman. Jalan pulang sama supir angkotnya sebelum masuk
stasiun sama supir angkotnya diobatin dulu, nggak gimana caranya gue nggak ngerti lah, dikasih treatment sama abangnya atau gimana, sama temen-temen gue juga yang paham tentang itu. Udah sampai sekarang ya dia belum tahu kalau dia udah pernah naik Gunung Salak. Mungkin setelah lanjutan cerita ini juga banyak sih Gunung Salak tahu sendiri lah gimana sampai. Iya, gue juga pernah nyasar 2 hari. 2 hari? 2 hari gue kayak itu di Gunung Salak 2. Salak 2 di daerah Bogor Haji Saka. Lo sendiri? Gue berempat, 4 orang, 4 atau 5 kalau nggak salah. Itu emang awalnya juga kebodohan gue sendiri sih. Ya gue naik gunung nggak pakai sepatu lah, pakai sendal. Maksudnya yang kayak oke lah ini terlalu ngeremehin, mungkin pelajaran juga buat teman-teman yang kayak meremehkan tentang gunung ini tersebut juga itu perlu sih. Terus jalan, gue nggak ngecek kan tenda, nggak ngecek apapun kan, maksudnya peralatan juga nggak ngecek. Sampai jalan pos pertama, kita malam kita buka tenda dan tendanya itu patah, friend. Hari pertamanya udah begitu kan, hari pertama udah begitu. Oh oke. Jadi kita tidur di luar. Selama tidur di luar, ya gue nggak terlalu takut masalah mungkin gue atau gimana ya. Yang gue takutin hewan buas, Gunung Salak ya, apalagi kan. Dan ini jalur Curug Nangka lagi kan. Nah jalur Curug Nangka juga masih ilegal bang sekarang, nggak ada resminya. Terus jalan naik, mungkin naik aman sampai ketemu rombongan lain, kita numpang tidur di situ. Kita jalan turun, dan setelah turun udah ngeblank tuh. Gue turun sekitar Isya kalau nggak salah, Isya sekitar jam 7:30 lah. Turun ke bawah, kita udah bawa logistik semuanya siap. Dan jalurnya itu bener-bener buta bang, buntu. Buka jalur? Nah, buka jalur, kalau Gunung Curug Nangka buka jalur. Kita masuk, terus sempet chaos juga sama teman karena perbedaan pendapat jalur kan. Itu udah wajar lah, kalau di gunung sesat-sesat begitu udah wajar. Kita jalan, masuk, terus gue sama teman gue ngomong, jalurnya ini ya? Bukan kata dia. Yang bener loh, gue bilang gitu. Sampai kita kan sebelum naik kita foto-foto di jalur kan. Sampai kita kasih unjuk foto, jalurnya itu bang. Jalurnya itu. Tapi setelah gue masuk, buntu. Sampai gue nelusurin bang. Ada orang naik nih, center dari bawah sampai ke atas. Wah nih orang, jalur orang. Gue mikir gitu kan. Sampai ketemu di jalan kagak ada orang bang yang naik. Itu center siapa? Terus gue jalan, gue telusurin sampai ketemu. Ini demi Allah nih, gue ketemu di hutan itu terowongan ya. Bukan terowongan juga, kayak jalur kereta gitu, tapi agak terowongan. Gue nggak masuk gue. Maksudnya pas setelah gue ngeliat, kok di hutan ada ginian, gue bingung kan. Pasan kita jalur bukan ini. Gue bilang sama temen gue, stop coba di sini. Gue bingung, pokoknya mungkin yang temen tahu, misalkan di Salak ada jalur kereta yang lorong itu bisa infoin lah. Gue nggak tahu itu bener-bener nyata apa enggak kan. Gue mikir gitu kan. Ya udah akhirnya temen-temen gue bilang stop. Gue 2 hari di jalur nggak ketemu orang. Sampai akhirnya gue diselamatin sama tim pramuka anak SMA. Udah tuh, maksudnya di ngemper di jalan di pinggir trek lah kan. Mungkin ini trek aktif kan. Loh, ini trek kok nggak ada orang yang lewat. Harusnya kalau ada yang lewat minggir dong. Kita tidur nyadar dong, bang misi bang pasti itu gitu kan. Ini kok nggak ada yang lewat. Kita pakai sarungan, pakai SB kan. Gue nggak ada yang lewat. Terus akhirnya temen gue, kayak bukan ini jalurnya. Serius loh? Bukan. Itu kita selama sehari ngalamin minum air yang seadanya. Untungnya sih Gunung Salak itu airnya yang melimpah ya. Setiap jalur itu pasti ada pipa paralon yang bisa kita cabut. Itu alhamdulillahnya sih gue bersyukur situ. Mungkin kalau kayak makanan juga kita nggak ada stok buat makanan 2 hari ke depan karena kita nggak tahu kalau kita ngalamin kejadian ini kan. Terus jalan sampai 2 hari ini nggak ketemu jalur, sampai akhirnya gue bener-bener oke deh, kayaknya gue emang mati di sini ya, gitu kan. Gila sih. Udah hopeless tuh ya? Udah hopeless bang, udah hopeless banget gue. Terus gue bilang sama temen gue, gimana nih kita
sama sekali nggak nemu jalur, masa kita mau naik lagi? Udahlah kita naik dulu. Akhirnya kita sepakat naik ke jalur lama lagi, kita mulai dari awal lagi, kita trekking lagi dari awal sampai bener-bener. Dan untungnya tuh gue ketemu sama warga jam 11 apa jam 12 gitu, zuhur siang. Dan itu ada anak pramuka bawa rombongan. Kita turun, anak pramuka lagi naik. Bang, mau kemana bang? Mau turun, mas. Abang salah jalurnya, itu jalur air. Abang mau dari kapan? Wah, 2 hari lalu gue di sini bang. Wah bang salah, sini saya anterin. Untung baik bahkan tuh orang pramuka. Dia lagi bawa kayak paskibraka gitu kan, anak muda kan tuh. Jadi bang kita anterin, dianterin. Sampai dianterin, terus dia nggak ngerokok sih. Untung kalau dia ngerokok, gue masih nyimpen stok rokok yang banyak banget kan, stok filter tuh sekalengan tuh. Bang ini kalau emang mau ngerokok nih bang ambil aja semua nih. Sampai gue nggak tahu mau kasih apa gitu buat ucapan terima kasih ke dia. Terus gue bilang, bang serius bang, gue udah nyasar 2 hari bang di sini. Gue nggak tahu mau ngasih lu apa nih, kata gue bilang gitu kan. Iya bang, nggak apa-apa bang, yang penting abang selamat deh. Udah gue bener-bener, anjing akhirnya gue lepas juga dari sini kan. Mungkin salak sih yang menurut gue emang bener-bener wow lah gitu untuk apa ya, kentalnya mistisnya ini. Sampai di Salak kayak gue pernah naik Salak 2 juga, jalur yang berbeda. Gue naik berdua. Jalur itu sekitar 2017 sama 18an. Gue naik berdua sama temen gue. Mungkin karena iseng juga kan. Gue juga suka yang sepi sih bang. Gue bener-bener lebih yang suka sepi sih daripada yang rame. Gue naik. Kita naik jam 12 malam. Terus gue diomelin juga sama Kuncen. Naik dari mana? Gue udah naik dari Aji Saka, kan tadi Curug Nangka, sekarang Aji Saka. Siliwangi, Labu Siliwangi. Naik dari situ. Nah, mungkin kalau yang teman-teman yang suka naik Gunung Salak 2, ada jalur petilasan tuh bang. Petilasan kayak Buddha-Buddha gitu. Ada tempat, apa ya, tempat bukan penyembah sih, apa sih? Patung-patung buat sajen atau apa lagi? Iya. Terus sama tempat yang khusus yang buat ibadah di tempat situ, ada namanya apa sih gitu. Jadi ya, kayak kalau kita setiap naik pasti ada yang ziarah, tempat ziarah gitu, tempat ziarah. Di situ ada beberapa orang lah, kita naik berdua mungkin aman lah, sampai ke atas. Di situ nggak ada pos sih, mungkin nggak ada pos 1, pos 2. Jadi di posnya itu nama. Kita naik di situ, gue berdua bang, sampai malam jam 9. Nggak tahu, gue nggak nyampe puncak itu. Emang sengaja cuman buat kayak, yaudah gue pengen ngopi di sini doang lah kayaknya sama temen gue. Terus gue ngalamin yang nggak gue inginin gitu saat kan. Temen gue lagi masak, gue nggak pakai tenda, gue pakai playseat di depan jurang nih. Depan jurang, kita lagi masak malam-malam kan ada lampu itu kan bayangan kan kalau keluar ya kan. Kita masak. Gue berdua ngobrol-ngobrol sambil denger lagu. Lama ada suara gresek-gresek nih bang. Dari apa, playseat ini, belakang playseat. Oh, hewan kali gue bilang gitu, atau angin. Masak kayak ngerokok. Lama bayangan lewat. Bayangan lewat, serius, bayangan lewat. Terus temen gue lihat anjing kali. Yaudah masak ya. Jadi kan logika aja ya, maksudnya di jurang masa ada orang lewat sih bang, gimana ya gitu bayangan. Terus gue bilang, wah udah nggak beres nih, gue bilang. Jadi kita beresin makan, kita cabut tuh. Kata gue gitu. Jadi ya masak, makan ya kan, habis makan naik terus nggak lama kita beres-beres. Setelah itu kita prepare buat turun. Itu bener-bener gunungnya sepi banget. Tahun 2017 tuh sepi banget. Nggak ada orang-orang yang tahu Gunung Salak 2 di mana gitu. Mungkin tahu, tapi belum ada yang pernah ke situ. Apalagi berdua kan. Sendiri mungkin ada yang berani kali. Orang nggak normalnya kalau sendiri mah pasti. Terus udah gue jalan turun. Kayak ada yang apa ya, ngikut gitu. Gak ada yang ngikut di belakang. Kayaknya kita bertiga sih, gue bilang. Kayak bertiga nih.
padahal berdua kan gitu. Ya dia biarin aja, santai aja, buru-buru aja kata gitu kan. Jadi buru-buru aja, bisa buru jalan, udah tuh aman. Setelah itu ya cuman apa ya, gangguan-gangguan yang kayak menurut gue itu hal wajar sih ya kalau di gunung. Ada kalau cerita yang beberapa yang mungkin surupan banyak sih, teman-teman yang kayak surupan. Ini boleh gue terusin nih bang? Boleh terusin deh? Boleh. Boleh terusin. Jadi kayak lanjut. Tapi ini di Salak juga atau beda? Ini sih sebenarnya lanjutan dari Salak ya. Lanjutan dari Salak. Mungkin setelahnya ini gue bakal ngasih tahu kenapa sih bisa ada kejadian ini. Ya mungkin gue bisa begitu ya. Terus gue jalan, kan gue juga bikin trip-trip biasa ya buat teman-teman sekitar juga. Ya buat ya teman-teman tim-tim yang lain lah, buat kayak liburan atau gimana. Terus gue jalan ke salah satu gunung di Jawa Tengah, Jawa Timur, Malang tuh Jawa Timur ya. Nah, Jawa Timur, terus Semeru, naik Semeru, rombongan tuh sama tim yang naik gunung Salak pertama ini nih. Jalan, ya kasarnya reuni yang di Gunung Semeru lah. Jalan beberapa, pos 1, pos 2 itu aman lah. Sampai ke sebelum ke Ranukumbolo itu aman. Pas azan Isya apa maghrib itu kalau nggak salah, kita sempat break. Terus makan biasa. Terus temen gue ini kayak mengalami yang mungkin bukan hal yang biasa yang gue temuin gitu kan. Ya ini cewek, dia kayak mengalami yang bukan gue temuin lah, kayak bukan sewajarnya gitu yang gue tahu tentang dia kan. Jalan naik, dia ini kita tim-tim teman-teman udah pakai jaket kan ya, malam namanya malam jam sekitar di sisa kan tuh dingin banget kan Semeru. Naik, habis naik terus dia agak terjal gitu sebelum masuk ke Ranukumbolo itu ada jalur trek yang agak terjal kan. Terus kita sempat istirahat juga di situ. Jembatan itu gue nggak tahu mengalami apa. Temen gue sih mengalami hal yang mungkin di luar gue lah gitu. Gue nggak bisa ngeliat tentang ini, tapi temen gue ngerasain. Terus naik, kita break juga di jembatan yang kedua. Habis itu kita lanjutin lagi sampai sebelum Ranukumbolo, dan mulai kan agak tanjak. Pas masuk ke sebelum Ranukumbolo itu kayak temen gue, si cewek yang ini, kayak teman-teman udah pakai jaket, dia masih pakai kaos oblong, tangannya begini, dikasih minum nggak mau, ya kan, dikasih jaket nggak mau. Terus gue curiga nih bang, ini kenapa sih? Kok dia sekuat ini loh? Gak tahu ya, anjing kuat banget bangsat kata dia gitu kan ya temen gue. Yaudah coba ya, ganti lah, gue rolling tuh bang, akhirnya gue sampai nggak kuat gue rolling. Coba dong lu backup dia, temen gue baru masuk, baru backup dia udah nyerah juga, bilang balik lagi ya, gue nggak kuat, gue capek. Sampai gue yang kedua kalinya gue lihat kan jalannya, tak jalannya cepet banget bang. Terus gue bilang, wah anjing bukan dia, gue tarik bang, sini lo, lu siapa lo, gue gituin bang, gue tahu lo bukan ini, lu jangan ganggu deh. Gue capek anjing lu ngikutin lu gitu. Ini ngomong anjing gak apa-apa bang? Gak apa-apa. Iya gue bilang gitu kan. Sudah gue capek. Dia diam sambil mau. Anjing gue bilang, ini bukan dia nih kan. Mau lu apa? Gue tanya, mau lu apa? Dia diam. Habis itu dia ngomong, ya mau minum lu? Enggak, geleng gitu. Tanpa ada kata-kata bang, dia tanpa ada bicara apapun, dia cuman gerak tubuh aja lah gitu, enggak atau ngangguk gitu. Yalah, bilang ayo lanjut, dia lanjut, nggak lama dia makin cepet emang, gue tarik lagi, gue dudukin ke bawah kan, soalnya sini berhenti, tunggu yang lain, gue bilang gitu. Gue nggak kuat kalau ngikutin lu mulu, gitu. Lu bukan orang lo, gue gituin, lu bukan orang lo, gitu kan. Dia diam aja sambil nangis, wah anjing bener nih bukan orang nih dia nih. Gak lama temen gue datang, tim-tim yang di belakang. Kenapa ya? Ini. Udah kita backup aja rame-rame di belakang. Pas gue mau pengen backup, jadi kan gue buat tali webbing gitu bang, buat ngikat yang kalau naik summit. Jadi gue pengen gue tali nih, badannya dia pengen gue taliin, takutnya kenapa-napa. Lari bang, lari ke atas.
Serius, gue saking panik gitu kan, di depan gak ada orang kan. Gue udak bang, gue udak jatuhin. Anjing lu jangan bikin orang mau mati kayak gue gituin. Lu bukan orang, lu siapa sih? Lu tubuh dia gue gitu, lu tubuh dia. Dia nangis. Segala lama, udah lanjut ya, lanjut. Akhirnya gue ikat naik ke atas. Sampailah di Danau Kumbolo. Danau Kumbolo anak-anak tim-tim yang lain udah pada rapi, udah pada ready buat makan malam dan tidur ya istirahat. Dia masih di luar, jongkok begini ya, gak pakai apa-apa lagi sama kayak tadi, gak pakai apa-apa, pakai kaos oblong doang, udah celana panjang biasa. Ya anjing dia kuat banget nih orang, sampai gue bilang sama temennya kan, sahabatnya lah mungkin lah di salah satu kampus dia. Terus gue bilang, coba deh lobby dia bisa nggak? Sampai tahu lu bisa lobby, suruh masuk ke tenda. Gak mau. Akhirnya kita berlima tuh gotong dia bang, nggak ada yang kuat, berlimanya masih kurang orang. Gue bilang anjing berat banget, sampai benar-benar masuk ke tenda, anjing berat banget. Dia tuh aman tuh kan, dan itu belum hilang bang, sampai gue masuk ke Kalimati. Kalimati nggak tahunya dia itu masuk ke Kalimati malamnya itu kan anak-anak pada summit. Kalau summit di Semeru kan biasanya jam 11, jam 1-an lah, biar nyampe sunrise di atas kan. Terus kita rembukin, oke lah jangan bawa dia ke puncak, gue ngeri kenapa, gue bilang gitu. Yaudah ya terserah lo. Yaudah, dia juga ada abang sepupunya kan, terus gue izin juga abang sepupunya. Yaudah nggak apa-apa ya kalau emang lo mau jagain di sini. Yaudah akhirnya gue jagain di Kalimati. Tim-tim yang lain sebagian pada summit, gue di bawah di Kalimati. Dia tidur tuh, sengaja nggak gue bangunin. Pas bangun, kita lagi masak di Kalimati tenda kan, di diri bengong ya. Temen gue dalam tenda panik, ya bangun kata gitu. Ini bangun biarin ya, bukan dia katanya. Bangunnya bukan dia, bangunnya siapa? Dia lihat dulu deh ke tenda kata dia. Gue lihat lah, wah anjing matanya begini, sampai ngeliatin ke atas gitu. Gak lama dia nangis bang. Sengaja tuh kita ramein di tenda dia, nangis. Nunjuk ke atas, puncak. Aduh. Kata dia ngomongin, gue mau ke atas. Ada yang nungguin gue. Wah anjing gue bilang. Terus gue bilang, anjing jangan tutup. Kan pengen ditutup tuh. Tendanya sama temen gue pengen ditutup pintunya. Terus kata temen gue, kata yang masuk kan, jangan tutup. Dia nungguin di depan, sedikit. Wah, depan tenda. Iya, nanti gue berindikan. Iya, ntar gue bilang gitu. Ntar jangan malam juga. Besok kita summit siang. Sengaja gue bohongin karena buat kebaikan dia juga kan. Terus gue pikir, anjing siapa yang bawa dia? Terus semalaman gak tidur bang. Dia semalaman gak tidur. Kita pada tidur, dia duduk begini ya di depan tenda, ambil nangis, ngeliatin ke atas. Gue bilang anjing sampai segininya tidur ya, gue bilang tidur. Besok aja summitnya, gue bakal bawa lo deh. Enggak, lo bohong anjing. Gue mau ke atas, ada yang nungguin. Iya, ntar gue besok naik, nunggu abang lo turun, nungguin yang lain temennya turun. Sudah ngomong. Akhirnya dia mau juga tidur tuh, tapi tidur nggak tahu lah tidur apa agak kan. Sampai akhirnya tim-tim yang summit pada turun. Akhirnya gue ngobrol sama abang ipar ya, abang ipar sih, abang sepupu. Nggak taunya sebelum kita naik itu kakeknya ini sempet wasiatin ke siapa, abang sepupunya. Dia ngomong katanya, jadi kan gue nggak ngikut briefing. Nah, terus briefing di rumah dia nih, akhirnya ngomong, kalian kalau ke Semeru puncak jangan mau dibawa ke rumah. Mikir, kalau kalian lihat rumah di puncak itu jurang, kalau kalian masuk kalian mati. Wah anjing, akhirnya gue terbuka tuh bang pikiran gue. Wah anjing, langsung bilang, terus coba kalau gue bawa dia terus dia minta ke rumah, mati tuh orang bang, mati gue pikir gue bilang.
Terus gue bilang ke Cita abangnya, bang semalam dia mau ke atas, kata ada yang nungguin di rumah, kata gitu kan. Terus kata abangnya dipanggil teman-temannya, lu denger gak waktu engkong gue ngomong tuh, tapi kalau ke atas masuk rumah tuh jangan. Iya bang, wah lu beruntung lah. Tadi gitu kata abang semua. Oh makasih ya, gue nggak tahu kalau misalnya dia ke atas gimana. Mungkin kita bawa mayat kali gue. Udah tuh turun kita masuk ke apa? Ranu Kumbolo kan ngecamp yang terakhir tuh hari ketiga kita ngecamp. Setelah ngecamp itu kita ya mungkin have fun lah, biar nggak terlalu boring juga suasana dan nggak terlalu mistis banget lah. Apalagi di Ranu Rakum kan agak ramai kan. Setelah itu agak ramai, kita ngobrol. Mungkin itu bisa ke apa ya, ke defense lah, lebih nyantai gitu kan. Kita ngobrol. Setelah itu aman. Tuh nggak ada kendala tuh. Nggak ada kendala, tapi pas pulang juga masih begitu bang. Pulang deh pas jalan turun lari-larian turun nih. Kayak waktu naik. Tapi turun. Terus gue bilang, jangan lari-larian apa? Lu gak ada capeknya sih? Gue bilang gitu. Tahu ya, badan gue enteng aja nih. Sadar dia. Di situ udah bisa ngomong. Dia bisa ngomong pas di situ pas turun. Tapi dia agak ngomong kayak lemes kali ya, karena namanya orang yang kemasukan itu pasti lemes, kesian juga kan. Terus dia ngomong, udah pelan-pelan aja, emang lu gak capek? Kagak ya. Ini gue merasa enak aja badan, enteng, nyaman aja gitu. Lebih gak capek. Oh oke. Kita pulang dari beberapa tempat itu. Maksudnya dari sesudah naik Semeru itu kita ngadain lagi ke Merbabu. Dan di sini nih permasalahannya, yang gue tahu kenapa gue bisa, mungkin nggak tahu dari bawaan gue atau gimana, gue nggak paham lah. Terus akhirnya kita jalan ke Merbabu. Setelah dari Semeru ini sama tim-tim yang kemarin juga, kita naik aman lah tuh, maksudnya naik aman sampai pos. Kita lewat jalur Suwanting. Terus kita naik di pos 5 itu camp terakhir di Sabana kalau nggak salah. Nah, terus kita ngecamp itu masih aman. Pas turun kita lewat Selo lintas. Setelah lewat Selo kita naik, pas turun itu kita buka tenda biasa, hujan juga dan maghrib juga di situ sampai besok pagi kita turun. Dan itulah maksudnya kenapa ini menjadi salah satu masalah buat tim gua atau gimana, gua nggak ngerti lah. Akhirnya jalan, dia agak masuk lagi bang, maghrib. Cewek yang sama. Terus dia ngomong begini. Dan ini yang kesurupan ini akhirnya bisa ngomong. Kenapa? Terus ngomong begini. Gue tanya kan, nah gue dipanggil sama temen gue yang bisa paham pengobatan ini. Terus kata temen gue, coba panggil aja. Panggil gue. Kenapa bang? Coba tanya deh, kenapa gitu. Gue tanya, lu siapa sih lu gitu. Lu kenapa gitu, emang ada apa sih, lu pengen apaan, gue gitu. Terus kata si cewek ini, gue tanya, emang lu siapa? Gue temen lu ya. Gue bilang, temen gue cewek nggak ada yang mati, belum ada yang mati, gue gituin bang. Sampai gue gitu, lu siapa? Lu bukan temen gue bilang. Temen gue cewek belum ada yang mati. Gue belum tahu cewek temennya ada yang mati atau gimana. Gue pengen turun. Ada yang nungguin gue di bawah, di depan. Dia mau tolong gue turun. Iya ntar aja, ntar pagi. Gue bilang gitu, ntar pagi. Jangan malam-malam juga turun ya. Gak baik kan, anak-anak juga pada istirahat. Gue bilang gitu. Lu kalau mau masukin orang lihat deh, gue gituin bang. HP gue gedek banget ya kan. Ini ngalamin mulu kan gue akhirnya. Lu kok mau masukin orang lihat deh. Kamu masukin gue deh sekalian kalau mau. Gue gituin bang. Akhirnya dia nangis. Namanya orang kesurupan itu pasti keluar masuk ya. Namanya mistis itu kan keluar masuk. Akhirnya dia ngomong,
temen gue yang temen ini ngomong, ya coba deh lo ke orang pinter atau pengobatan ruqyah deh. Kayak gue nggak tahu deh, selama ini mungkin lo ada yang ngikutin, ada yang suka sama lo kayak. Dan gue track recordin tuh bener-bener emang kayaknya nih bang, si setan ini cewek. Gue nggak tahu ya, maksudnya kata pemahaman temen gue, karena yang dia bisa paham tentang ini, mistis ini, terus dia ngomong, dan dia suka sama lo, dia nggak mau ada cewek lain selain dia. Jadi selama lo naik sama cewek, tuh cewek bakal digangguin. Wah anjing gue bang, lo kan suka kesalak nih, berdua sama bertiga lah, mau ngapain kayak gitu. Coba deh, lo jangan kesalak dulu atau gimana, ngobatin diri lo dulu gimana. Terus gue bilang, gue mikir juga, iya anjing, apa iya sih ada yang suka sama gue, setan gitu kan. Namanya setan kalau menyukai satu orang itu kan dia bisa nutupin aura positifnya si korban ini kan, nutupin aura positifnya, nutupin segala kebaikannya dia lah kasarnya gitu. Jadi yang ada yang selalu timbul di mata orang lain tuh ya hal buruk lah kasarnya gitu kan. Kayak lu susah dapet rezeki, susah dapet jodoh kan kasarnya gitu. Gue juga tahu dari temen gue, akhirnya ngomong, iya kali ya. Udah gue beraniin diri bang, tanyain ke orang pintar, beberapa temen yang gue alamin. Terus kayak ruqyah, gue bilang, kayaknya emang ada deh di gue yang suka sama gue. Gue pikir gitu, anjing. Gue pas teratur situ, gue akhirnya ngikutin saran dari itu, pengobatan itu. Ngikutin pengobatan itu, akhirnya gue ruqyah. Terus ada beberapa temannya gua, punya om yang paham tentang gituan, yang baca gua kasarnya gitu. Terus dia ngomong, kamu ada yang ngikutnya? Wah anjing gua. Jadi selama ini bukan si sosok ini nih, tapi karena gue nya sendiri bang yang ngebawa. Sampai digituin gue bilang, sampai gue nya, kayaknya gue sendiri yang ngebawa. Masa sih sampai segininya sih yang bener-bener setan suka sama orang tuh begini ya, ternyata yang gue alamin. Sampai bener-bener kejadian apapun itu terus berlanjut bang, sampai kayak walaupun beda orang, beda cewek, tetap kejadian bang. Waktu itu gue juga jalan ke Salak juga, ke Salak 2 itu sama rombongan lain, tim lain, cewek lain juga. Gue naik aman oke, sampai turun maghrib turun di jalur batu gitu, dia lari jadi sama juga, dia lari. Terus oke lah, gue mikir ini udah hal biasa yang gue alamin gitu ya. Mungkin yang di depan temen-temen gue udah pada backup juga, udah pada cover kan. Udah gue diemin aja dah, biarin. Sampai akhirnya di base campnya bukan base camp sih, tempatnya si kuncennya ini, si Abah ini. Kita istirahat, bersih-bersih, maghrib tuh. Si cewek ini gak mau pulang. Dia ini gak mau pulang. Terus sampai akhirnya gue bengong, anjing, yaudah lo kok gak pulang, udah mati gue itu sini aja sih. Gue sampai benar-benar bosen dengan kejadian-kejadian itu bang, kayak kenapa sih gitu kan, kenapa sih gue selalu kalau mau naik gunung sama orang lain gue selalu begini sih gitu. Yaudah akhirnya sama temen gue diobatin sama kuncennya lah. Gue nggak mau ngejelekin cara pengobatannya, mungkin ya udah caranya mungkin yang gue lihat kayaknya kurang bekerja lah gitu, kurang work. Terus gue bilang udah lah. Akhirnya gue nggak mau gue turun tangan bang, dengan apa yang ilmu yang gue pernah pelajari nih gitu, maksudnya yang seadanya aja gitu kan, belajar ya kayak belajar ruqyah mandiri. Akhirnya gue terapin ke si korban ini, gue terapin, akhirnya diobatin situ, sampai ini dikasih air obat sama si abahnya ini, dilempar bang ke abahnya, ke tembok. Gue gak mau pulang, gak ada yang bisa keluarin gue. Kalau iya lu pulang, lu nggak tahu semua yang apa yang gue lihat. Gue ngeliat gue gitu, sampai gue bohong, dia nangis. Udah tuh akhirnya dia ngomong, terus akhirnya gue obatin dengan apa yang gue paham, beberapa lah. Terus akhirnya gue obatin, gue mengapa ya agak sedikit mual dan muntah ya. Setelah keluar gue mikir, atau gue ngajak ngomong gini,
ayo turun ya. Enggak, gue mau di sini. Gue ngikut ke gue mau di sini aja. Apaan sih ya, ayo pulang. Istighfar ya. Gue bilang udah turun yuk, akhirnya gitu kan. Kita naik ke petilasan ini lagi kan, di Gunung Salak 2. Petilasan, turun situ, naik jemputan mobil sampai ke tempat base campnya ini. Akhirnya dia ngomong sebenarnya dia itu mau masukin lubang, tapi dia nggak kuat. Akhirnya masukin ke gue. Si cewek ini, dia ngomong begitu, kata dia gitu. Si setan ini katanya mau masukin tubuh gua, tapi karena dia nggak kuat, akhirnya mental ke orang lain. Jadi si cewek ini lah korbannya. Gue bilang, anjing sampai efeknya begini banget sih. Emang gua membawa hal negatif apa sih tentang lingkungan gue? Gue mikir kayak, wah anjing ini sih bukan main-main, maksudnya gitu ya. Kayak ada sosok yang benar-benar kayak mengagumi diri gua kayak gimana. Terus gua akhirnya ngomong ke orang tua gua juga ngalamin beberapa kejadian yang mungkin kurang nalar lah. Itu setelah ada situ ya kayak ngobrol ke orang tua gue, nanya. Terus gue pernah nongkrong di satu tempat di Jakarta Pusat, di dekat Cikini lah, dekat Cikini situ tongkrongan gue. Gue sempet kemasukan gitu. Terus gue kencing bang, maghrib karena posisi rumah temen gue lagi ada orang tuanya, lagi ada berkegiatan lah, atau mandi atau gimana di kamar mandi. Terus gue akhirnya terpaksa kencing di rumah kosong. Maghrib nih, kencing di rumah kosong. Das, gue kencing, pulang aman tuh bang gue. Terus kayak ngomong, kok badan gue nggak enak ya? Gue mikir gitu, kok badan gue nggak enak ya? Ini kayak ada apaan? Terus lama malamnya meriang gue bang, meriang semeriang itu gue selama seminggu apa 5 hari gitu, sehari lebih lah. Terus gue kayak mengalami mimpi-mimpi yang mungkin gue mimpi nggak nalar lah gitu, sampai akhirnya gue sawan bang. Kalau lo tahu sawan kan bang? Sawan, bener-bener sawan gitu ya kan. Gak taunya gue bangun mau ke toilet. Di toilet itu ada orang yang minta tolong. Bang, tolongin gue gitu. Suara cewek sih cowok. Itu bener-bener di mata gue bang, di depan mata, kayak mata ilusi gue gitu. Kayak bener-bener gue kayak gak bisa ngapa-ngapain, sampai akhirnya digedor sama empok gue. Ya lo kenapa sih? Keluar gitu ya, kata empok gue. Coba keluar ngomong gitu. Agak tadi ada yang minta tolong sama gue, kayak gue gitu. Minta tolong, kenapa emang? Tangannya hilang. Jadi di tempat itu pernah ada kejadian kebakaran gede dan ada korban situ bang. Dan gue dalam mimpinya gue itu, gue didatangkan sama satu cowok, itu bener-bener gosong, angus, badannya habis, tapi tangannya nggak ada. Jadi pas gue jalan-jalan di suatu tempat, gue lagi megang sesuatu, tangan ada yang jatuh bang dari atas. Tangan gosong, bener-bener tangan gosong, tangan jatuh. Terus gue anjing tangan. Terus ya udah, akhirnya gue masuk ke rumah, saking gue takutnya lari kan, gue ngomong. Dan sampai yang sawan itu, akhirnya itu ternyata dia itu minta tolong ya karena buat nyari organ tubuh dia yang hilang. Gue benar-benar sampai akhirnya gue sembuh, diobatin sama ayah gue. Terus diobatin dengan cara apa gue nggak ngerti, dikasih minum atau gimana. Akhirnya gue sembuh. Besokannya gue penasaran bang, gue survei bener di tempat, gue tanya sama lingkungan sekitar, emang ini pernah kejadian di dan apa ya kayak kebakaran gitu kayak di sini? Pernah bang. Gede kebakaran, gede kata dia gitu, berapa rumah gitu ada, puluhan rumah. Wah, langsung wah anjing ternyata bener ya. Ada korban nggak? Aku tanya gitu. Wah kurang tahu deh korban. Kayaknya sih ada tapi nggak tahu tepatnya gimana ya. Lu kenapa sih kata temen gitu? Nggak apa-apa sih. Akhirnya gue berani speak up bang. Gue akhirnya ngomong. Gue main
dimasukin gue gitu. Ada yang minta tolong nyariin tangan, kata dia, gila lu, iya minta tolong nyariin tangan, tangannya kata hilang, dia mati pas kebakaran. Terus kata temen gue, anjing, kata dia. Yang kata di lingkungan itu yang tua-tuanya juga kayak, wah kacau lu ya. Ada emang sih pernah kejadian sih. Terus gue bener-bener kayak, terus anjing kok bisa, kenapa harus gue sih gitu kan. Gue mikir kenapa harus gue sih yang jadi salah satu perantaranya itu, kenapa nggak orang lain kan, biasanya gitu kan. Gue baru main situ, baru numpang main di situ, masa langsung ditegur dengan begitu kan. Gue akhirnya anjing ini emang, kenapa harus gue gitu yang mengalami kejadian ini. Ya mungkin sedikit ceritanya ya itu sih. Kalau ada beberapa lagi mungkin panjang sih bang. Panjang sih mungkin yang gue ceritain, ngalamin kejadian-kejadian hal lain juga bakalan panjang sih. Mungkin itu sih bang. Berarti di awal pertama kalinya ini, kalau menurut lo perempuan yang ngikutin lo itu dari Gunung Salak atau emang udah ada sebelumnya yang lo tahu? Kalau yang gue tahu kayaknya sih selama gue naik ke Salak sih bang. Yang selama gue kayak misalkan gue tuh kan di gunung juga nggak terlalu neko-neko ya, nggak terlalu ribet apa sih, nggak ribet-ribet banget lah. Ya oke, maksudnya safety first juga tetap diutamakan. Kayak misalkan apapun ya gue lebih pede di Gunung Salak. Mungkin karena gue kepedean ini di Gunung Salak ini yang membuat gue nyaman di Gunung Salak. Mungkin karena dari Salak sih. Ya mungkin setelah Salak juga banyak bang yang kayak benar-benar nunjukin sosoknya itu. Gue pernah di Gede, pernah lagi kencing malam gue nggak salah. Gue lagi bawa tamu orang, ibu sama ponakannya apa anaknya gue lupa. Naik kita ngecamp di atas Cibodas di puncak. Gue lagi kencing, yang rombongan gue lagi pada istirahat. Gue kencing, ada ini bang yang ngeliatin gue. Jadi gue kencing, jadi kan sosok ada pohon di sini, ada bayangan merah, rambutnya panjang, baju merah kayak darah-darah gitu. Kalau di Gunung Gede, kalau lo tahu sih bangnya, kayak teman-teman tahu ya mitosnya kayak kuntilanak merah itu mungkin kali gue ngeliat. Itu dari Putri itu ya? Dari Putri. Terus gue naik, terus gue kencing. Dia kayak begini nih. Lirik. Terus gue nengok, anjing apaan sih? Oh orang kali. Gue mikir gitu, orang kali. Kencing. Tapi yang ini seru buat cerita nanti sih yang ini nih. Yang ini kayaknya bakal seru nih buat cerita nanti nih. Tapi balik lagi sama si cewek yang tadi lo ketemu itu tuh, yang demen sama lo tuh. Sebelum lo naik Salak, sosok cewek ini nggak pernah ada? Nggak pernah ada. Berarti startnya bisa dibilang dari lo naik ke Salak yang dari tempatnya si Abah itu? Iya mungkin. Soalnya dari Abah itu bener-bener kayak gue ngalamin. Gue pernah naik lagi lewat Salak 1, naik Gunung Salak. Rombongan gue cuma berempat naik motor ya. Naik motor, akhirnya gue naik. Terus gue bilang sama temen gue karena gue melihat hal yang janggal ya. Jadi di rumah Abah ini pas setelah gue masuk, rumahnya berantakan bang. Berarti ini sebelum lo jalan sama si cewek yang pas naik angkot itu? Sesudahnya? Sesudah. Oh. Mungkin ya kayak ya gitulah, kayak kita dibutain atau gimana. Pertama kali triggernya karena ada si cewek yang jadi media dari si makhluk yang demen sama lo ini nih. Betul. Akhirnya dia berantai ngikutin lo. Ngikutin yang selanjutnya aja gitu. Di saat lo balik dari gunung, lo ngalamin satu Gunung Salak lo ngalamin pulang. Besokannya lo terus ngalamin lagi nih di Gunung Salak lagi, terus pulang. Terus sempet pindah gunung tuh ke Semeru. Ketemunya dia lagi. Isinya dia cewek lagi. Juga, Lo pindah ke Merbabu dia lagi. Betul. Ini kan berarti berantai nih. Di keseharian lo pas lagi gak di gunung, setelah pulang lo ngalamin kisah A. Pas di kehidupan sehari-hari, si sosok perempuan yang suka sama lo ini ada juga apa gimana? Kalau adanya sih gue nggak tahu ya, mungkin yang namanya kita berhidup berdampingan mungkin ada lah. Tapi yang kalau mungkin suka itu
nggak tahu lah, gue nggak tahu. Selalu dia nongolnya di saat lo lagi naik gunung dan selalu ada perempuan. Kalau di kehidupan sehari mungkin kayak digangguin gitu ya hal biasa lah ya. Ya, cuman bukan dia yang selalu ngikutin di gunung ini nih, yang demen ini nih. Iya, betul. Jadi kayak digangguin dengan gangguan yang biasa. Kayak gue pernah sempet gue pulang kerja malam, kalau nggak salah. Terus gue makan malam, gue lagi makan. Kan gue pengen tidur, biasanya kan mati lampu, gue matiin ya. Gue di kamar paling belakang dari keluarga gue. Terus gue habis makan rokok, gak lama kipas mati bang. Kipas mati sendiri. Itu gue posisi emang habis dari luar ya, habis minum lah kasar gitu. Terus gue akhirnya gue nyeplos aja tuh, jangan usil lah. Gue cuma mau istirahat di sini. Itu kipas mati, tak. Gak lama nyala tuh bang, nyala lagi. Nah gitu dong. Terus kata Bang Teguh, anjing gue berani juga ngomong begini ya. Padahal gue dikawal sendiri tuh kan. Berarti emang banyak banget yang lo alamin ya? Banyak ya, mungkin segitulah sebagian doang sih yang gue alamin. Tapi emang dari kecil lo suka ngalamin hal kayak gini? Wah, abang gue dongo sih kalau gue. Abang gue dongo yang mendidik gue begini tuh. Pertanyaan gue satu nih, kira-kira sosok yang suka sama lo, kira-kira ngikutin sampai sekarang nggak? Tahu gitu. Tapi nggak ada endingnya dia pergi atau apa, atau diusir atau apa, nggak ada endingnya itu? Gak ada sih. Pokoknya ya selama hidup sehari-hari kayak lebih enjoy aja sih, nggak ada apa-apa gitu. Berarti sebenarnya dia nggak ganggu ya? Mungkin kali. Mungkin ya. Cuman ya di momen-momen tertentu di saat lo lagi jalan, ya dia hadir aja. Iya, bisa jadi. Itu yang nggak enaknya. Gitu ya. Membuat gue yang kayak gue yang merasa bersalah sendiri kan. Entah gue ngebawa ini atau gimana kan gue nggak tahu. Buat cewek-cewek yang kejadian tuh, yang pas jalan sama lo, terus entah kemasukan, terus yang dia lari-lari di gunung. Di saat mereka pulang ada masalah nggak sama mereka? Pas pulang ya itu. Pulang itu udah masuk masa ya pengobatan lah. Jadi tetap mereka semuanya diobatin. Tetap ke bawah sampai ke rumah kayaknya. Oh, tapi endingnya ya dicariin obatnya biar dia normal lagi nih. Iya, betul. Biar nggak gampang kemasukan lagi atau apa ya. Iya. Lebih begitulah. Berarti ini banyak banget nih cerita yang kayaknya masih belum diceritain. Dari tadi sekilas cuplikan yang mau diceritain, tapi belum jadi. Ini gue ngerokok nggak apa-apa bang? Nggak apa-apa. Nah, buat kalian yang pengen tahu kelanjutannya cerita dari Yaya, lo bisa tulis di kolom komentar dan juga like. Misalnya bagus, nanti kita akan ajak Yaya lagi buat cerita-cerita di sini ya. Yeah. Nah, buat kalian juga jangan lupa subscribe biar kita bisa terus ngelanjutin kejadian-kejadian nyata yang ada di sekitar kita, biar kita bisa menceritakan, kalian bisa tahu untuk apa, untuk kita ambil sisi positifnya buat pembelajaran buat kita, biar kita juga di tempat umum, di tempat yang kita nggak tahu, kita lebih hati-hati ya, etika semuanya ya. Nah, jangan lupa kalau kalian punya cerita misteri, pengalaman pribadi yang mau kalian ceritain, lo bisa langsung DM ke Narasi Misteri. Lo juga bisa email ke Narasi Misteri, bisa lihat deskripsi yang ada di bawah. Terus like, komen, share biar kita bisa terus ngelanjutin cerita-cerita, kisah-kisah yang ada di sekitar kita. Oke, kalau gitu thank you banget ya. Sama. Nanti kita ketemu lagi buat cerita-cerita yang lain, mau ya? Oke, kalau itu gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin,